Kamu sadar nggak kenapa di tahun 2026 Desa Lapangan Pinjol datang ke rumah nasabah? Nah, mungkin kamu tidak sadar kan, ya berpikir normal-normal aja. Padahal kalau kamu perhatiin ya, tahun 2025, 2024, 2023 itu gencar loh Desa Lapangan datang ke rumah nasabah. Tapi kenapa di tahun 2026 Desa Lapangan Pinjol kok malah mengendur? Lebih tepatnya mereka kok malah tidak banyak datang ke rumah nasabah. Bukankah di tahun 2026 ini lagi marak-marak nasabah yang melakukan galbay? Nah, ini pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Apa yang terjadi di balik layar mereka? Apakah Desa Lapangan sedang mempersiapkan sesuatu atau mereka terancam oleh pihak OJK? Karena seperti yang kita tahu, pinjol Indosat aja itu kena denda oleh pihak OJK kan, gara-gara Desa Lapangannya, dan dendanya nggak main-main loh, sampai 800 juta lebihan. Nah, yang jadi pertanyaannya, kok bisa yang lain juga malah ngikut? Maksudnya malah Desa Lapangan itu malah berkurang. Sebenarnya bukan berkurang, tapi datang ke rumah nasabahnya itu jarang loh di tahun 2026 ini, kalau kamu perhatikan. Dan masalah seperti ini ternyata ada alasannya loh. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, bahkan Desa Lapangan Pinjol itu bisa saja dihapus loh di tahun 2026 kalau 3 alasan ini masih berlanjut. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online, kamu harus tahu loh 3 alasan yang akan membuat Desa Lapangan dihapus di tahun 2026 ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan mengenai 3 alasan yang bisa membuat Desa Lapangan itu akan dihapus di tahun 2026. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online, ya bisa dibilang kamu harus tahu sih, karena ini penting kamu ketahui supaya kamu nantinya bisa melaporkan ke pihak OJK, supaya laporan terus masuk, ya bisa Desa Lapangan itu dipercepat untuk dihapusnya, atau emang benar-benar dihapus di tahun 2026 ini. Nah, kita langsung saja ke alasan yang pertama ya, kenapa Desa Lapangan itu bisa dihapus di tahun 2026 ini. Tentu yang pertama yaitu banyaknya pelanggaran hukum dan HAM. Desa Lapangan sering melakukan penagihan yang tidak manusiawi. Ini seperti yang kita tahu ya, contoh aja seperti pinjol Indosat. Kenapa mereka didenda? Karena mereka melanggar hukum. Jadi mereka didenda oleh pihak OJK sampai 800 juta lebih. Dan seperti yang kita tahu, ini sering dilakukan oleh Desa Lapangan pinjol legal. Ya emang sih tidak semua Desa Lapangan, tapi rata-rata ada aja pinjol yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Jadi, apa yang harus dilakukan jika mereka memarah-marah atau melanggar hukum OJK atau melanggar aturan OJK? Nah, kamu rekam dan laporkan ke pihak OJK. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya makin banyak laporan. Jadi, kamu jangan bosan-bosan untuk melaporkan loh. Kenapa? Karena satu laporan kamu itu berharga loh. Meskipun kamu ngiranya nggak ada apa-apanya, padahal nantinya itu ngaruh loh. Kalau semakin banyak yang melaporkan. Itu untuk alasan yang pertama yang bisa jadi penyebab Desa Lapangan dihapus di tahun 2026 ini. Untuk yang kedua yaitu maraknya desa dari pihak ketiga yang tidak resmi. Seperti yang kita tahu, banyak pinjol yang menggunakan jasa penagihan dari pihak ketiga yang tidak resmi. Maksudnya, mereka ini tidak bekerja sama dengan pihak ketiga yang ada Desa Lapangan ini, tapi mereka bekerja sama. Lebih tepatnya mereka menyewa si pihak ketiga ini untuk menagih kalian, dan pihak ketiganya tidak resmi. Mereka tidak memiliki pelatihan, tidak memahami regulasi, hanya fokus mengejar target tagihan. Jadi yang dilakukan mereka marah-marah, mengancam kamu, teriak-teriak. Makanya dulu suka ada yang seperti itu. Nah, itu karena mereka menggunakan pihak ketiga tidak resmi. Akibatnya, penagihan dilakukan secara brutal tanpa kontrol. OJK menerima banyak laporan-laporan terkait hal ini. Dan disebutkan akan memperketat regulasi agar pihak pinjol tidak lagi menggunakan DC ilegal. Nah, kalau kamu mengalami hal seperti ini, Desa Lapangan misalnya nagih secara brutal, tanpa kontrol, tidak ada kode etik dari pihak OJK, tanpa SOP, kamu laporkan lagi ya. Karena seperti yang saya bilang, ini alasan penyebab kenapa Desa Lapangan akan dihapus di tahun 2026. Itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga,
penagihan digital lebih aman dan transparan. Ini emang tidak bisa dipungkiri, karena seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya kan, kenapa banyak desa pinjol itu sekarang di tahun 2026 jarang datang ke rumah nasabah, karena mereka lebih sering menggunakan penagihan digital. Kenapa? Karena yang ditekan mereka itu mental kita. Bukan hanya itu, penagihan digital juga itu lebih efisien dan lebih murah juga dibanding desa lapangan. OJK kini mulai mendorong seluruh proses penagihan dilakukan secara digital, lewat SMS, lewat email, lewat telepon resmi. Alasannya semua komunikasi bisa direkam dan lebih mudah untuk dilaporkan jika terjadi pelanggaran. Model penagihan tersebut dinilai jauh lebih aman dan efisien dibanding mengirim orang ke rumah. Emang sih, emang ya jauh lebih efisien, tapi ya kekurangannya sih kan nasabah nggak takut ya kalau hanya penagihan via online. Tapi kan ini yang ditunggu-tunggu oleh nasabah, yaitu desa lapangan dihapus dan ditagihnya hanya lewat online saja. Nah, jadi itulah 3 alasan yang bisa membuat desa lapangan dihapus di tahun 2026 ini. Jadi, apakah kamu setuju desa lapangan dihapus di tahun 2026 atau tidak? Tulis di kolom komentar. Nah, mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kita semua nasabah pinjam online yang saat ini sedang kalbai di pinjol legal. Ya, mudah-mudahan kamu bisa lepas dari dunia perpinjolan dan ekonomi kamu bisa stabil kembali. Buat kamu juga yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan Galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.